Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari kelas 3C dengan NIM 21862066106. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan dengan tujuan agar kita tahu bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Berikut ini alat dan bahannya. Yang pertama ada baskom yang berisi air, kapas, kacang hijau, penggaris, bubuk deterjen, sendok teh atau neraca analitik, aluminium foil, gelas yang berukuran 1000 ml atau 1 liter, gelas takar, dan gelas 500 ml yang sudah berlabel. Langkah yang pertama yaitu kita merendam biji kacang hijau secukupnya ke dalam baskom yang sudah berisi air. Biarkan rendam kacang hijau beberapa menit. Sedangkan kacang hijau yang kita pilih dalam percobaan ini yaitu kacang hijau yang tenggelam. Apabila ada yang mengapung maka kita tidak gunakan dalam percobaan ini. Langkah yang kedua yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen seperti 100%, 50%, dan seterusnya. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh deterjen bubuk ke dalam botol yang berukuran 1000 ml, lalu kita masukkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah larutan kita aduk tadi, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100% sampai penuhnya 500 ml. Selanjutnya, kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi 50%. Caranya yaitu kita masukkan saja air PDAM ke gelas atau ke botol 1000 ml atau 1 liter yang tinggal setengah tadi sampai penuh. Lalu kita masukkan ke dalam gelas 500 ml yang sudah diberi label 50%. Sekarang mari kita buat yang berkonsentrasi 25%. Caranya masih tetap sama. Kita masukkan saja air sampai penuh, lalu kita masukkan ke gelas yang konsentrasinya 25% sampai 500 ml. Lalu selanjutnya kita membuat 12,50%. Caranya masih tetap sama. Kita isi dengan air PDAM lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabel 12,50% sampai 500 ml. Setelah itu, kita membuat larutan yang sama dengan memasukkan air PDAM lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabel 6,25%. Lalu selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 3,10%. Seperti hal yang sama, masukkan air PDAM ke dalam gelas 1000 ml. Setelah itu masukkan ke gelas yang berkonsentrasi 3,10% dengan ukuran 500 ml. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita masukkan air PDAM sebagai kontrol ke dalam gelas yang sudah berlabel air PDAM yang berukuran 500 ml. Langkah yang ketiga yaitu kita mulai memasukkan kapas satu persatu ke dalam gelas yang berukuran 500 ml yang sudah diberi label nomor 1 sampai 6 dan label kontrol seperti air ledeng atau air PDAM. Langkah yang keempat, kita mulai masukkan biji kacang hijau yang sudah terpilih ke dalam larutan deterjen yang sudah kita buat tadi. Lalu kita biarkan direndamkan selama 5 menit.
Langkah yang kelima, setelah kita tunggu selama 5 menit, maka biji kacang hijau ini kita pindahkan ke dalam gelas yang sesuai dengan kapas yang sudah berlabel. Lalu masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam di gelas konsentrasi 50% ke dalam gelas yang berlabel 2. Lalu masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam dengan gelas yang berkonsentrasi 25% ke dalam gelas angka 3. Lalu masukkan rendaman biji kacang hijau yang sudah direndam dengan larutan konsentrasi 12,50% ke dalam gelas yang berlabel 4. Selanjutnya, masukkan kembali biji kacang hijau yang sudah direndam dengan larutan deterjen konsentrasi 6,25% ke dalam gelas yang berlabel 5. Selanjutnya, masukkan kembali biji kacang hijau ke dalam gelas yang berlabel 6 dengan larutan berkonsentrasi 3,10%. Dan yang terakhir, kita masukkan kembali biji kacang hijau yang sudah direndam dengan air PDAM atau air lereng ke dalam gelas yang berlabel air PDAM. Kemudian, langkah yang keenam, kita masukkan larutan deterjen secukupnya ke dalam gelas yang sudah berlabel sesuai dengan larutan konsentrasinya. Langkah yang ketujuh, kita tutup semua gelas menggunakan aluminium foil supaya cahaya tidak dapat masuk. Nah, ini semua sudah kita tutup menggunakan aluminium foil. Sekarang, kita tunggu selama 48 jam untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, berikut ini hasil yang sudah kita tunggu selama 24 jam. Terlihat warna biji pada kacang hijau yang telah direndam dengan larutan konsentrasi deterjen yang tinggi, maka warnanya coklat atau gelap. Sedangkan warna biji kacang hijau yang direndam dengan air PDAM selama 48 jam, warna biji pada kacang hijau masih terlihat hijau yang segar. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Karena deterjen mengandung bahan kimia yang sifatnya mencemari lingkungan dan tumbuhan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.